Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endra Gunawan. NIM saya 18 10 11 40 2139. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah teori bahasa dan automata. Kali ini saya akan membahas tentang tugas mingguan ke-6. Saya akan membahas tentang pertemuan ke-13. Pertemuan 13. Di sini pertemuan 13 membahas tentang pushdown automata atau PDA. Definisi pushdown automata atau PDA adalah merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terlalu terbatas berupa stack. Mengulang kembali konsep dari stack dalam struktur data, bahwa stack merupakan suatu tumpukan data dengan konsep utama LIFO, ini LIFO, last in first out. Artinya LIFO sendiri adalah data yang pertama dikeluarkan dari suatu stack. Suatu stack adalah yang terakhir masuk. Misalnya, kita dapat melihat pada tumpukan suatu piring jika ingin mengambil atau mengeluarkan piring dari tumpukannya, maka seharusnya mengambil piring yang paling atas, yakni paling piring terakhir dimasukkan dalam tumpukan. Kita next di selanjutnya. Dalam konteks stack inilah kita juga mengenal operasi push maupun pop. Suatu data dalam stack juga selalu memiliki top of stack atau posisi paling atas dari stack. Setiap elemen akan masuk ke dalam stack dengan metode push dan elemen akan keluar dari stack menggunakan metode pop. 2. Transisi pada PDA. PDA memiliki dua jenis transisi, yaitu segitiga yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan stage. Setiap pilihan terdiri dari stage berikutnya dan simbol-simbol pengganti isi stack dilakukan dengan operasi push and top, push and pop. Jenis transisi yang kedua adalah transisi E. Transisi E ini tidak melakukan pembacaan input namun hanya menerima simbol top of stack dan stage. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antara stage tanpa membaca input. Selanjutnya, analisa proses input string PDA. Saat melakukan proses input string pada aplikasi PDA, perhatikan tahap-tahapnya sehingga dapat diterima atau tidak dapat dianalisa dengan baik. Berikut ini kita akan membahas proses input string menggunakan PDA dalam pembahasan transisi PDA sebelumnya. Kita lanjut di pertemuan 14. Pertemuan 14 ini membahas tentang mesin Turing dan mesin Moore. Definisi mesin Turing seperti adalah disinggung pada pengantar bahwa mesin Turing merupakan suatu model kemungkinan dari sebuah komputasi yang dikenal berasal dari pendahuluan konsep automata berhingga dan automata pushdown. Mesin Turing merupakan sebuah mesin abstrak yang terdiri dari simbol-simbol untuk menyelesaikan suatu masalah secara otomatis. Kita lihat secara otomatis. Kita lanjut. Untuk mendefinisikan mesin Turing, kita buat dengan notasi mirip dengan notasi pada automata pushdown. Yakni ada 7 unsur ya. Kita next. 7 unsur itu apa saja sih? M, Q, S, E, S, D besar, F, D. Arti dari setiap notasi adalah sebagai berikut. Q artinya himpunan berhingga dari state yang mengontrol posisi. S, himpunan berhingga simbol masukan. E, himpunan simbol pita di mana S merupakan himpunan bagian dari E. S, stage awal SIK. D, simbol kosong atau blank, simbol terdapat daripada E namun pada S. F, himpunan state akhir atau state penerima. Di sini D, fungsi transisi. Kita next selanjutnya.
Transisi pada mesin Turing. Transisi pada mesin Turing ini berdasarkan definisi di atas dapat kita lihat membaca fungsi transisi yang benar dan dari mesin Turing itu sendiri ya teman-teman. The next 3. Proses input untai string ke mesin Turing. Seperti pembahasan pada bab sebelumnya di FA dan NFA, kita juga mampu memproses input ke suatu mesin Turing tersebut. Ya, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ini masih sama di bagian 4 ini, bab 4 ini definisi mesin Moore pada suatu mesin abstrak atau automata hingga proses pembacaan string dengan mengeksekusikan instruksi-instruksi yang mengisyaratkan kepindahan state pada mesin abstrak tertentu. Kemudian muncul pernyataan apakah mungkin jika pada proses mesin abstrak kita peroleh suatu pencetakan dari hasil proses pengolahan suatu input string, yakni berupa output dengan panjang terbatas ataupun dengan pencetakan output dan hasilnya yang cukup panjang. Masih catatannya. Kita lanjut saja ke pertemuan selanjutnya. Inilah pernyataan yang dihadapi dengan kondisi dari model matematika automata berhingga atau finite state automata. Sebagai presentasi mesin fisika automata berhingga hanya terbatas pada pemberian keputusan akan dikenali. Jenis automata inilah yang disebut long actor atau reorganizer atau pengenalan atau pengingat bahasa. Pada tahun 1956, E. F. A. Moore sudah menemukan model bentukan matematika yang mampu menghasilkan suatu output. Dengan tujuan penemuan ini sebagai desain model matematika bagi penerima sirkuit seksional merupakan model untuk komponen kerja komputer secara fisik. Nah, kita lanjut aja ke pertemuan selanjutnya. Transisi pada mesin Moore pada contoh berikut ini kita merupakan mesin Moore untuk menghasilkan suatu nilai sisa hasil bagi atau modulus dari suatu bilangan dengan 3 proses akan berlangsung dengan menyatakan input string dalam bentuk biner sebelumnya. Kita next. Di pertemuan 12 ini kita membahas aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler dan finite state automata untuk suatu bahasa reguler. 1. Aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Batasan atau aturan produksi untuk bahasa reguler A menuju B. Suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tipe, yaitu F, T, P, and S, di mana V itu himpunan simbol variabel non-terminal, T himpunan simbol terminal, P kumpulan aturan produksi, S simbol awal. Next, finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler bila sebelumnya dari suatu diagram transisi finite state automata kita bisa membuat aturan-aturan produksinya. Sebaliknya kita juga bisa mengkonstruksi diagram transisi finite state automata untuk tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Misalnya terdapat tata bahasa reguler dengan aturan produksi S menuju AB, BA, EA, AB, EAS, B, BB, AS. Ya, ini saya kurang begitu paham juga, karena belum begitu jelas juga dalam penjelasan dosennya. Saya pelajari. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan dari 14 pertemuan teori bahasa dan automata. Saya menyampaikan 3 materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Thank you.